guys, welcome back to LK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Story. Spicy Stories. Akhirnya kita balik lagi setelah banyak banget yang bertanya SGS kapan, SGS kapan, SGS kapan. Akhirnya kita muncul lagi dan kita bersama dengan dua hantu ya. Jadi kita bertiga di sini benar-benar hadir untuk makan, tapi juga untuk menceritakan cerita-cerita seram. Langsung saja di sebelah kanan saya ada Clara Vanessa. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, agak-agak gak asing ya. Kenapa ya wanita ini muncul lagi? Ya seperti hantu juga yang kita tidak undang dan kita tidak antar gitu ya. Itu dia Pak, langsung itu. langsung ya. Dia muncul lagi gitu loh. Tapi yang pastinya memang Clara itu adalah salah satu guest star yang difavoritin oleh banyak viewersku juga loh. Apalagi Keprok-keprok dulu dong. Gak percaya aku. Gak percaya. Percaya. Ya, terima kasih. Makanya kau jadi cenayang dulu, pasti bakalan jadi favorit. Next, di sebelah kanan dari Clara itu adalah satu sosok pengusaha. Gak ada kumis ya, gak ada brewok. Maunya ditumbuhin dulu. Iya. Tapi yang pastinya ini dia itu adalah salah satu yang menurut saya sekarang ini banyak banget review-review makanan di story dia. Benar. Mungkin karena gak ada kerjaan juga ya. Kerja keras dia, kerja keras. Ya, kerja keras. Gara-gara ya sekarang kan nggak boleh buka yang jual-jualan kan ya. Apalah dia nggak bergaji pula ya kan. Nggak ada lah duitnya. Terpaksa lah dia begini. Lebih serem kayaknya kalau nggak bergaji. Siapakah dia? Dia adalah Loris. Oke. Jadi Loris ini mewakili Smoky Ribs yang juga merupakan sponsor dari acara kita pada hari ini. Dan langsung saja makan hari ini dipersembahkan oleh Smoky Ribs. Oke, langsung saja Pak Loris, boleh dijelaskan ada menu apa di depan kita ini? Oke, karena sekarang lagi COVID ya kan, jadi Smoky Ribs kan secara operasional dia nggak buka nih. Tapi buat para pecintanya nggak usah takut, kita tetap nyediain makanan yang bisa kalian hidangkan di rumah. Contohnya kayak di depan ini, kita sediain iga-iga pok, makanan pok US tapi bentuknya frozen kayak gini nih. Tunggu, kok aku gemeteran, Pak? Iya, gemeteran aku. Kenapa? Takut kayak. Takut sama dia sebenarnya. Sebenarnya kalau kalian mau lihat semenjak social distancing, IG-nya Clara itu hot dia sekarang. Oh, yang ngeri kali kau. Siapa dulu fotografernya? Ya kan, bukannya tank top semua. Jadi kayak gini nih semua. Jadi tinggal kita angetin doang di rumah. Jadi kalian tetap bisa makan enak di rumah tanpa takut virus ya gitu. Tinggal kalian angetin. Atau yang seperti ini yang baby bagnya juga sama. Itu juga dalam kondisi frozen. Kalian bisa masak sendiri di rumah. Seperti itu sih. Oke, berarti di depan kita ada menu apa aja, boleh dijelasin? Nah, jadi yang ini iga-iga pok, ada rica-rica, ada rendang sama sambal hijau gitu. Oke. Ini yang rasa nusantaranya. Tapi kalau tetap yang pengen nikmatin western foodnya kayak baby bag gini, tetap ada juga. Berarti meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini, Smoky Ribs tidak berhenti untuk berinovasi. Jadi baby back Rizzo malah gara-gara pandemi ini jadi malah banyak flavor ya. Dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia karena bentuknya frozen kan. Oh. Gitu. Jadi yang mau kasih hadiah buat mamanya di kampung juga udah boleh kontak-kontak kita. Oke, baik. Jadi kalau begitu langsung saja kita dig in dong. Aku udah penasaran sekali. Aku lapar, aku dari tadi belum makan. Jadi aku makan di depanku dulu ya, woi. Silahkan dicobain satu persatu. Kok udah pernah coba yang ini sebelumnya? Belum. Kalau Kemarin rendang yang aku kayak terakhir- belum juga sih. Yang terakhir yang ribs sama salmon ya kalau nggak salah ya. Yes, Clara kamu ambasador ya, kayaknya mengetahui segala seluk-beluk Smoky Ribs ya. Yang dan tidak kalau- dibayar. Camkan. Jadi buat yang butuh dan ambassador yang nggak dibayar, Hey! Jangan, sekarang udah nggak ada MC, udah kagak ada kerjaan. Oke. Kok jadi sambil ngobrol sambil makan boleh nggak sih? Boleh dong. Sebelum kita move ke acara yang serem-serem kan ya. sudah lapar Jadi- karena gemetaran gua rasa. Selama adanya pandemi ini kan kita lagi nggak boleh event-event tuh. Kok ngapain dong? Aku di rumah, Nggak nge-gym juga ya? nggak nge-gym. Terus di rumah cuman ya produktifnya masih ada lah. Kayak misalnya edit video ataupun buat konten, endorsan. Untung masih ada endorsan, kalau nggak bisa survive juga loh. Endorsan yang membantu kita ya. Tapi yang pastinya
Aku yakin banyak banget yang juga merasakan hal yang sama ya. Yes. Di rumah pasti bosan banget, tapi ingat apapun itu pasti ada kegiatan yang bisa kamu cari, yang bisa kamu invent untuk membuat hari-hari kamu itu lebih berproduksi lagi, produktif lah ceritanya ya. Jadi menurut aku ya itu tergantung kita, kreatifnya kita aja sih. Belum positifnya sebenarnya banyak sih. Kita lebih sama family lebih dekat jadinya ya kan, intens jadinya. Dan kita jadi ini loh, gaya hidup kita jadi berubah kan, orang bilang the new normal ya. Bener. So which means semuanya jadi lebih higienis orangnya gitu. Benar. Ya secara negara kita tahu lah ya, makan di atas parit aja mau ya kan. Ya tapi intinya sekarang kita jadi kayak ada budaya untuk cuci tangan, terus juga budaya untuk agak-agak berjarak kalau misalnya ngobrol dengan orang. Jadi ya itu sebenarnya kebiasaan yang baik sih. Dan healthy juga. Kalau dulu jam 10 gua rasa gua masih kayak mata gua menderas, kan jam 9 kayaknya udah ngantuk banget, udah kayaknya udah kemalaman deh. Jam 9 itu udah wajib tidur sekarang. Dan entah sih dari sisi maksudnya kayak materi, ekonomi dan segala macam, kita juga jadi hati-hati kan pakai uang. Yes. Maksudnya kayak yang tidak perlu yang nggak usah dibeli. Benar. Yes, betul sekali. Jadi untuk itu kita kembali lagi ke topik dari makanan Oke, kita. guys. Kan mau promo Smoky Ribs kan. Jadi ini enak banget guys. Cabe ijonya itu bumbu dari cabenya langsung meresap ke dalam daging-daging. Jadi kan sampai ke pori-pori gitu loh dari iganya gitu loh. Kalau punya kalian? Kalau rendang sih aku paling suka. Karena wangi banget kan, dia rempah-rempah banget gitu kan. Terus abis itu biasanya aku kan nggak bisa makan sapi. Jadi kalau rendang kan biasanya identik sama beef. Nah semenjak ada ini, jadi aku bisa makan rendang yang kayak rendang sapi tapi dagingnya daging pork. Oh. Harusnya banyak kan ya orang yang nggak bisa makan sapi kan? Sapi kayak aku kan. Ya, tapi Harusnya aku ini rasa kalau dengan ini jadi ada alternatif ya. Yes. So, punya kamu Riz, gimana rasanya? Aduh, gua sebenarnya mau ngomong, tapi takutnya nanti katanya gua ngomongin produk gua sendiri ya kan. Ya nggak Cuman apa-apa, sudah lah ya. bias aja gitu loh, oke. Dan kebetulan karena memang ini kebetulan produk gua, jadi gua akan ceritain keunggulannya aja. Jadi bedanya ini kenapa ribs ini kok dibumbuin Nusantara? Ya karena kita pengen banget makan yang rasa Nusantara di rumah kan, tapi dengan kualitas yang bagus. Nah daging porknya karena dia diimpor, jadi lembut banget. Jadi bedain daging impor dengan daging yang di sini tuh di situ. Jadi teksturnya kayak kalian lihat itu meskipun dia, kok iganya dibikin rica-rica seperti ini, nanti keras nggak, alot ini nggak, bener-bener kalian pletek aja dia copot seperti itu. Itu sih di kualitasnya. Jadi kalau bumbu ya mungkin sama lah, asal dia fresh, diolah dengan baik, rasa seleranya kalian bisa masuk, berarti biasanya enak. Cuman di kualitasnya sih, kualitasnya kita menggunakan daging porknya yang dari impor punya. Gitu. Tapi sekarang gini, banyak orang yang berasumsi kalau frozen itu kan pasti rasanya tidak akan seotentik dengan rasa kalau baru dimasak selesai. Ini gimana? Ini enggak, ini beneran oke. Tapi dengan satu syarat ya. Jadi gini, apapun barang frozen itu asal kalian tidak keluar masuk, ngerti gak? Jadi dia keluar dari frozen. Keluar masuk cerot dong. Jadi kalau udah mati dia udah keluar dari freezer, sebisa mungkin kalian masak. Jadi jangan kalian keluarin terus dia udah lumer, masukin lagi. Itu yang akan merubah rasa. Jadi segala sesuatu bentuk yang daging kalau sudah keluar dari freezer udah dimasak. Nah, kalau misalnya kayak gini kan udah di packing kecil-kecil. Ya udah kalian tinggal keluarin satu-satu seperti itu. Oke, which means kalau misalnya kamu udah dapat, alangkah baiknya sih udah dimasak aja. Ya, Tapi kalau benar. misalnya pun kamu harus, ya mungkin kamu ngestok ya. Ya. Ngestok itu kamu taruh di freezer ya jangan dibuka lagi ataupun Ya, jangan benar. dikeluarin. Terus biasanya yang rasanya suka lari itu kalau diangetinnya salah gitu. Jadi kan kita kasih cara memasaknya kayak gini. Sebenarnya kalian tinggal taruh di microwave aja atau langsung di pan dikit aja. Ada orangnya kan ditambahin air segala macam. Nah, itu yang sebenarnya akhirnya merubah rasa karena cara masaknya yang salah. Seperti itu sih. Jadi ini nggak usah ditambah bumbu lagi ya sebenarnya. No, hemat lah, hemat. Tinggal dimakan. Oke. Baik, makanan sudah kita review semuanya. Yang rica, rendang, dan cabai hijau. Sekarang waktunya kita bercerita. Ya aku dulu boleh nggak? Semuanya standby sudah? Kamu boleh dong. Ada Tolong cerita aku. suasana agak dirubah sedikit. Jangan terlalu terang. Aku tidak suka. Gak seram jadinya. Lu dari posisi ini, guys. Yes. Oke, thank you. Karena cerita aku paling singkat, jadi aku duluan ya. Oke. Kok kayak gitu? Rusuh dia. Jadi ini tuh kayak pengalaman pribadi. Oke. Kalau kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya kan aku pernah cerita ceritanya orang. Even aku nggak punya sixth sense, tapi kali ini aku ngerasain sendiri. Nah, jadi sebelum adanya pandemi ini kan mall-mall pada buka tuh, rame kan. Terus apalagi kalau malam minggu sama hari minggu itu tuh sampai midnight, sampai jam 12, sekarang jam 1 kan. Nah, jadi ini cerita aku di salah satu mall yang ada di Medan.
Oke, boleh dikasih tahu kawasannya nggak sih? Kawasannya ada di inti kota lah. Terus dulu tuh Berani dia. Takut nggak bisa ngejep lagi di situ. Oke, terus. Nah, pernah dengar nggak dulu tuh di sana pernah ada yang meninggal lompat dari atas itu loh. Oh. Jadi dulu tuh ceritanya di mall itu waktu pertama kali buka, ada satu cewek masih muda, terus dia lompat dari lantai 3 atau lantai berapa, lompat langsung ke bawah ke LG. Nah, jadi mallnya itu tuh tengahnya tuh bolong langsung ke bawah gitu loh. Ya, yang sekarang sudah itu langsung paham. Yang sekarang udah ditutup. Ya. Nah, jadi dulu katanya kan waktu dia lompat terus badannya kan hancur pecah. Karena dia menghantam si piano yang ada di bawah. Oke. Nah, jadi iya memang dulu ada piano ya. Dulu ada piano di sana. Nah, jadi waktu hancur pecah si badan-badannya dan segala macamnya, matanya kan terpencar, ceritanya kayak matanya tuh kayak hilang gitu loh. Jadi satu matanya ada, satu lagi nggak ada. Nah, jadi karena matanya ini entah kemana, jadi sudah berselang kayak bertahun-tahun lamanya lah. Even sampai sekarang loh. Nah, jadi ada satu yang tukang jaga store di sana. Dulu waktu atriumnya belum ditutup, itu tuh kan di situ ada, tahu nggak sih, ada restoran, terus ada toko handphone dan segala macamnya itu loh. Nah, jadi di toko handphone itulah sampai ke ujung yang jual roti itu. Ada darahnya, apanya segala macam, muncratnya sampai sana. Nah, jadi ada salah satu penjaga store di situ yang bilang, setiap malam itu tuh mereka selalu dengar ada cewek yang nangis kayak nangis, saya tau lah kalau cewek nangis, terus dia bilang, tolong cariin mataku gitu. Serius? Jam berapaan? Itu tuh pokoknya di atas jam 10 kalau mall udah mau tutup. Berarti padasan mereka itu kayak beres-beresin untuk nutup toko udah ya? Mau tutup. Kalau store di situ kan biasanya jam 9-an kan udah mau tutup. Nah, jadi terus udah mulai sepi mallnya, lampu udah mulai mati. Nah, itu disitulah. Nah, terus habis itu udah, tolong cariin mataku, sampai ada yang jaga store ini bilang, jadi ada satu abang-abang yang nyapu, tukang sapu di sana. Dia tuh bilang pada suatu hari dia nyapu biasa aja malam kalau udah selesai. Dia nyapu, terus dia kedengeran suara cewek nangis. Dia biasa aja dong. Ya, maksudnya menurut dia kan ya udahlah, mungkin halusinasi atau apa. Terus tolong cariin mataku, katanya. Dia mulai lihat ke belakang, kiri kanan nggak ada orang. Waktu dia lagi nyapu selesai, terus tolong cariin mataku, kedengeran lagi kedua kali. Dia ngelirik lagi dong ke sebelah kiri, nggak ada orang. Yang ketiga kali dia nyapu lagi nih. Terus dia bilang, bang, tolong cariin mataku. Abangnya ngelirik lagi, nggak ada orang. Gitu lihat ke bawah, kedebang, ada mata dong sebiji. Aduh. Di lantai. Terus udah dong. Ya dia kaget lah, langsung kayak otomatis, hei gitu kan, langsung kaget, lari. Udah selesai. Terus dia bilang sama teman-temannya, aku nyapu mata. Terus mereka bilang, nggak ada, kamu halusinasi gini gitu. Beberapa hari kemudian setelah kejadian dia nyapu mata itu, terus ada pegawai store yang cerita sama aku itu, dia tuh ke kamar mandi yang deket di sana. Kan ada kamar mandi tuh di situ. Nah, dia ke kamar mandi. Dia bilang dia merasa ada yang ngikutin. Nah, dia merasa ada yang ngikutin, terus dia bilang kayaknya nggak mungkin lah. Cuman kan kalau kita diikutin kan kita tahu sih ada feelingnya. Nah, terus habis itu udah dia bilang diikutin, dia masuk ke kamar mandi, di kamar mandi juga sepi, nggak ada orang. Dia pipis, terus habis itu dia merasa pada saat dia masuk kamar mandi itu nggak ada orang karena posisinya kan jam 10-an. Siapa lagi yang mau kamar mandi jam segitu kan? Nah, terus waktu dia udah masuk ke kamar mandi itu kan kalau di mall kan pintunya bisa bunyi gedebak gitu. Ngerti gak sih? Kayak kalau kita tutup pintu kan bunyi tek gitu kan. Nah, jadi dia bilang di samping dia ada suara gedebak pintu kayak lagi ditutup gitu loh. Padahal dia nggak di sana, maksudnya nggak ada orang di situ, cuman dia sendiri. Jadi kayak kan ada 4 pintu tuh, dia di tengah-tengah. Jadi di sebelah kanan nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tapi pintunya nutup. Padahal kan pintu mall kan nggak mungkin bisa nutup sendiri. Yes, betul. Nah, bunyi sekali, udah. Terus dia keluar. Waktu dia keluar itu pintunya ketutup tapi cuma dikit doang gitu loh. Kayak ini pintunya kan ketutupnya cuma begini. Jadi kayak masih ada bolong tengah yang kelihatan gitu ke dalam. Terus nggak berapa lama suara flash air bunyi. Terus dia bilang, dia kan ngaca nih. Terus dia ngaca, dia takut pas dia cuci tangan, pas suaranya flash bunyi. Terus
Dia ngintip ke sana, ada yang ngintip dari sela-sela pintu itu. Kayak mata-mata Joon gitu ya? Enggak, iya. Kayak, mata dering, sorry. Iya, kayak gitu, kayak dia ngintip dari sela-sela gitu loh, ngerti gak sih? Cewek. Terus tapi ini di toilet mana? Cowok atau cewek? Cewek. Toilet cewek, Oke. Terus udah, itu masih kayak enggak lah, paling kayak cuman beberapa orang doang. Nah, jadi pada suatu saat setelah aku dengar berita-berita yang mereka cerita-cerita kayak gitu, kan aku merasa kayak serem juga sih, takut juga gitu. Nah, jadi pas hari Sabtu, kayak berselang seminggu atau 2 minggu setelah dia cerita, pas hari Sabtu aku midnight barengan temen-temen di situ nonton midnight, kan tengah malam tuh. Jadi pas kita mau pulang kan, kalau misalkan udah tutup kan kita nggak bisa masuk ke mall lagi. Kita kan lewat lift belakang, yang dari ada supermarketnya terus lift di belakang itu loh. Nah, lift yang itulah gedung parkir lah. Iya. Nah, jadi kan itu kan agak muter kan, maksudnya kayak kita keluar dari itunya, terus kita muter ke belakang gitu kan. Nah, waktu kita keluar, kita muter mau ke belakang, itu kan ada lorong dulu, terus habis itu baru lift. Pas kita jalan di lorong itu, kita udah mikir, gila creepy banget, serem karena nggak ada orang. Terus kita jalan lah bertiga di situ, jalan. Teman aku bilang kayak ada yang ngikutin, kayak gitu, cewek. Nggak mungkin lah, aku bilang kan. Terus kita jalan. Herannya, selama kita jalan di lorong menuju ke lift itu, liftnya nggak nyampe. Ngerti nggak sih kok? Kayak lu jalan gitu, tapi kok nggak nyampe. Maksudnya kok kayak jaraknya deket gitu loh, tapi nggak nyampe. Kita jalan loh padahal. Jalan tapi jaraknya nggak nyampe. Terus jalan, kok nggak nyampe gitu kan. Yang bener lah, udah berdoa masing-masing agama dong itu, kayak ya berdoa lah mudah-mudahan dilindungin, gak ada apa-apa kan. Jalan, nggak nyampe juga. Waktu kita mau pencet liftnya buka sendiri. Oke. Belum ditekan loh, tapi pintunya kebuka. Tapi apa mungkin karena pas dia di lantai itu? Nggak tahu juga, tapi kan nggak ada orang. Yang mencet siapa kalau di lantai itu? Oke. Terus ya udah pintunya kebuka dan liftnya kan besar banget itu kan. Waktu kita mau masuk, ada cewek di ujung berdiri. Di ujung, karena liftnya gede, dia di ujung situ. Pas kita mau mencet, pintunya kebuka, dia di ujung situ berdiri. Lari, ketakutan, setengah mampus. Boleh tahu nggak ceweknya itu posturnya apakah benar-benar utuh atau tidak ada kaki atau gimana gitu? Kalau aku, karena aku nggak punya sixth sense, jadi aku cuman kelihatan kayak ada bayangan hitam gitu aja berdiri gitu, ngerti nggak sih? Kayak bayangan, kayak rambut sama bajunya tuh kayak nyatu gitu, hitam. Nah, kayak gitu, cuma berdiri gitu doang. Terus karena kita udah ketakutan duluan, kayak langsung langsung lari pergi gitu. Terus satpamnya nanya, kenapa? Pak, itu nggak apa-apa deh, nggak ada masalah. Udah yuk saya temenin turun ke bawah. Udah gitu. Terus pada saat dari itu, setiap kali aku nge-MC atau aku ngapain pun atau ada apapun itu, aku nggak pernah ke kamar mandi yang mereka bilang. Satu, nggak pernah mau turun kayak atau keluar dari atrium yang LG itu, sama nggak pernah mau lewat lift yang itu lagi. Jadi aku nggak pernah midnight lagi di situ. Tapi emang bener sih yang kamu ceritain, soalnya ada satu cerita yang hampir sama. Ini kejadiannya sebelum pandemik malah. Sebelum pandemik 1 minggu sebelum. Baru-baru juga dong, Mbak? Ya, itu dialami oleh temanku sendiri. Jadi mereka itu, kalian tahu ya LG itu kan ada banyak restoran. Dan mereka itu lagi dinner di ini. Can I say sushi restoran ya? Pokoknya sushi lah, kan di situ ada ya. Jadi udah itu mereka nongki lah di situ kan, ngobrol, kebetulan ada birthday celebration juga kan. Jadi after that itu mereka makan kurang lebih sampai jam 9:30 gitu lah, setengah 10. Dan dia sesak kenceng dong. Bukan sesak kenceng. Jadi tangannya kotor, jadi dia pengen bersihin tangan gitu loh, mau cuci tangan malam nih. Setelah selesai makan, ya udah keluarlah dia dari restoran tersebut, masuk ke area kamar mandi yang paling dekat. Tahu kan kamar mandi itu? Di saat itu semua kamar mandi udah tutup, Bo. Iya. Jadi semuanya itu kamar mandinya itu bener-bener close ya, tempat kencingnya, tempat pipisnya itu udah ditutup semuanya, bilik-biliknya itu semua udah dikunci. Jadi ya dia mikir, ya udahlah kalau kayak gitu aku coba cuci tangan aja kan, toh aku nggak mau ini kan, nggak mau buang air kecil. Nah, pada saat itu dia berusaha untuk cuci tangan, guys. Pada saat dia mau keluarin airnya, kan dia otomatis tuh nggak ada keran, nggak ada apa ya. Jadi dia berusaha gini, nggak keluar airnya. Dan sama yang dia bilang, ada suara tangisan dari wanita di toilet cewek tersebut. Terus ada yang kayak, kalau nangisnya kayak gitu. gitu.
terisak gitu. dan ada isakan gitu. Jadi dia mulai ini dong, takut dong. Karena dia sendiri di saat itu kan. Terus kok nggak ada ini, malah mau cuci tangan gimana? Tangannya kotor gitu kan. Dia gimana dong ini? Terus berusaha gini. Makin gitu. Jadi dia langsung yang udah nggak dia nih, aku berusaha keluar dong gitu kan. Tapi dia waktu mau keluar guys, ternyata salah satu bilik dia kan sebelum jadi gini ceritanya, ya biasalah ya, mungkin aku nggak tahu ya, manusiawi lah kalau kamu udah ke toilet kamu berusaha mencek bilik dan cek bilik itu biasanya aku mungkin kencing dulu atau pipis dulu, siap itu baru aku cuci tangan, atau cuci tangan dulu baru pipis baru cuci tangan lagi kan gitu, sekalian lah ceritanya gitu, toh satu trip udah. Jadi dia udah cek semua bilik sebelumnya, dia bilang dia cek tata tidak ada satupun yang terbuka, termasuk yang untuk disabled person ya. Ada kamar mandi khusus itu juga nggak ada. Jadi tiba-tiba waktu dia mau keluar, biliknya terbuka begitu saja. Dan itu yang di disabled person itu. Oke. Dan katanya posisinya aku nggak tahu ya kondisi dari toilet cewek seperti apa, tapi yang pastinya itu hitam gelap semuanya dan biliknya itu seperti ini, satu baris itu semua bilik, tapi yang bagian sini yang untuk disabled person. Dan disabled person gitu. Dia langsung yang, tapi entah kenapa dia bilang dia pada saat dia mau lari nggak bisa. Memang. Dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak juga nggak bisa. Tapi entah kenapa dia bisa mengarah ke, jadi gini, dia mau ngarah keluar nggak bisa, tapi dia mengarah ke arah yang wastafel Kayak itu dia bisa. dipanggil gitu nggak sih? Yes. Ya. Jadi dia mau ke arah wastafel kembali, dan pada saat ke arah wastafel itulah tiba-tiba waktu dia sama persis seperti cerita kamu, dia langsung mau arah ke bawah dan sudah ada kepala wanita yang beng gitu di bawah itu nengokin dia. Dia langsung pada saat itu baru bisa kayak tersentak dari apa ya, ibaratnya kayak paralyze-nya dia, langsung dia lari, langsung dengan keadaan tangan kotor, dia teriak-teriak di situ, baru temennya terkejut, ngapain kamu? Aku baru lihat itu, dia bilang gitu. Barulah dia suruh ini, kan ada apa sih, cleaning service ya, cleaning service, pas ada lewat, mbak ini kenapa sih kok nggak dibuka sih, memang jam segitu kita udah harus tutup sih mbak, katanya bla 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 gitu. Terus dia bilang lah, ada cerita lah, aku ada gini, mbaknya cuma senyum aja. Mbaknya cuma bilang, kayak mereka udah tahu gitu. Mbaknya cuma bilang, ya udah mbak, gak usah diiniin gitu loh, gak usah dijadikan beban lah katanya gitu. Ini memang bukan hanya mbak aja yang udah pernah kena, kami di sini juga sering katanya gitu. Memang di kamar mandi di situ itu memang agak-agak serem katanya gitu. Udahlah, larilah dia, udah siap itu katanya. Tapi nggak berani lagi ke toilet itu. Dengar sih si hantu ceweknya ini emang sampai sekarang belum ketemu matanya kan, makanya dia di situ-situ terus katanya. Tapi aku nggak ngerti ya, apakah hantunya sama? Karena sama. Kalau nggak tahu. Kamu ya? pernah lihat ya? Jadi kan gini, kalau soal yang di mall itu, gua 4 tahun sih kerja di situ. Jadi kalau misalnya buat kita sendiri yang kerja wilayah situ, itu udah lumrah banget. Jadi karyawan yang paling lama pulang itu karyawan yang jual donat. Jadi di lantai itu ada jual donat. Ya. Itu adalah karyawan yang paling lama pulangnya. Jadi royalitas mereka terhadap perusahaan itu sangat tinggi. Jadi dia orang selalu paling terakhir. Dan yang lucunya untuk si karyawan sendiri, mulai dari jam 9, karena kita sama karyawan kita tahu nggak akan pernah mau ke toilet itu. Khusus toilet itu. Yang di bawah itu. Memang waktu kasus itu sebenarnya kan dia tercecer. Dan trouble-nya waktu hari itu adalah mungkin karena dia ruang publik, itu langsung dibersihin. Nah itu yang bikin trouble. Jadi ada beberapa tubuh yang dari si cewek itu nggak ketemu, sehingga dia masih penasaran karena masih belum terselesaikan, wujudnya belum sempurna. Dan teman aku tahu nggak sih, kok ada satu orang yang bilang sama Koko, dia nge-DM waktu itu, dia bilang, kok aku juga pernah merasa ada yang ngikutin aku waktu naik Grab, sampai abang Grabnya nanya. Ya. Nah itu teman aku, jadi dia ya. sendiri yang cerita sama aku. Dia bilang itu aku benar-benar sendiri loh lah katanya. Terus dia bilang yang berdiri di samping aku itu katanya cewek, pakai baju hitam. Terus abang Grabnya nanya, Pak, itu cicinya nggak ikut waktu dia mau naik Grab? Same case ya berarti. Iya, si ceweknya ini tinggal di atrium itu, jadi kayak berdiri barengan. Waktu teman aku pergi, dianya tinggal begitu aja, kayak cuman nungguin dianya pergi gitu loh. Supirnya nggak takut cewek. itu. Makanya si teman aku bilang, bang aku sendiri loh. Enggak loh bang, tadi ada cewek katanya gitu. Siapalah dia?
I don't know. Tapi emang banyak loh yang punya case yang sama waktu aku ceritain. Oh, Daerah pokoknya di tingkat ya. Jadi yang di Jalan Asia itu yang aku waktu cerita itu yang baju merah itu benar-benar banyak yang sampai nge-DM bilang ada hal yang sama terjadi gitu loh, dan itu juga pulang dari panti sosial itu. Oh, oke. Jadi memang kalau untuk yang di wilayah itu memang agak jahil sih, parah itu jahilnya. Jadi kalau lu udah mulai masuk dari toilet itu, jadi gini loh, ada roh kan yang memang dia cuma di situ. Jadi lu bisa ngeliat ataupun tidak, dia tidak akan berbuat apapun. Nah, khusus yang di situ dan di toilet itu, dia berusaha banget untuk kalian tahu dia di mana. Jadi dia akan mulai ngikutin dari lu mulai masuk itu sampai ke dalam gitu loh. Dan gue sendiri memang punya pengalaman juga di situ. Dimana itulah dari lu masuk ke dalam sampai lu selesai itu benar-benar dibuat kayak lu kadang kalau misalnya orang yang nggak punya sixth sense, lu ngerasa kayak ditutup gini lah. Oke. Lu ngerasa kayak ada udara yang terblok di antara sini. Ya. Terus kalau setiap kali kita Gitu. masuk ke lorongnya itu kayak merasa deep banget gitu nggak sih? Iya, memang kalau udah Aku nggak bisa merasakan sih jujur aja, karena setiap kali aku ke toilet tuh ibarat udah kebelet pipis atau kebelet gitu loh. Karena aku udah nggak ngerasa itu lagi gitu loh. Ya cuman ya banyak sih cerita-cerita kayak gitu mengenai mall itu. tapi gue sorry ya kalau misalnya nanti gue tiba-tiba agak mual. Kenapa? Gue kalau misalnya hal-hal gitu datang, gue suka agak mual. Oke. Enggak, ini masalah udah ada ini. Berarti Ya, kamu sumpah udah datang yang tadi lu ngomong. Oh. Oke, jadi Di guys, posisi yang sama ya, dan dia bentar. oke. Mungkin. Oke, sekarang gini, coba kamu jelasin dulu, Riz, either kamu itu punya sixth sense atau enggak, itu dulu deh. Gue sulit untuk ngomong gue punya sixth sense. Jadi kan gini loh, banyak orang yang zaman sekarang ini kan ngomongnya anak indigo gitu loh. Nah, persepsi orang itu kan dia kalau anak indigo, oh dia bisa gitu kan. Gue kurang ngerti. Nah, gue sendiri pribadi yang kayaknya, kalau menurut gue ya, gue belajar yang kayak, kayaknya enggak lah. Mungkin gue sedikit lebih peka daripada orang lain gitu loh. Nah, saat gue mulai berusaha untuk kayak, gue enggak, kayaknya tidak. Jadi memang sudah sekitar 2 atau 3 tahun ini, sudah tidak ada hal-hal yang terlalu aneh gitu loh. Cuman, gue dalam pribadi itu masih 2 tanemin yang kayaknya enggak gitu. Tapi ya suka aja tetap yang kayak gitu-gitu tetap ada gitu loh. Kamu itu lebih merasakan atau melihat atau gimana? Mendengar? Nah, gini, kalau mendengar tidak, tapi terkadang ada beberapa yang bisa mendengar. Contoh misalnya, gue tahu nih ada roh nih di sana, ya kan? Kalau ngelihat itu kan secara pandangan orang awam itu, oh lu ngelihat berarti lu ngelihat. Ya kan, kalau gue enggak, kalau misalnya gue langsung lihat kayak gitu, gue juga kabur, ya kan, migrate kan gitu. Cuman lebih yang kayak, oke, gue ngeliat dia di situ, oke. Mata gue mungkin nggak di sana, tapi gue bisa memandang, oh dia di situ, bentuknya seperti apa. Dan ada beberapa case yang akhirnya gue tahu cerita. Oke. Gue nggak tahu dari mana cerita, cuman gue tahu, oh ini trouble-nya apa, kisahnya apa. Kamu tahu ceritanya karena dia komunikasi atau kamu yang kayak dikasih kayak flashback gitu dengan... Lebih banyak rata-rata flashback. Oke. Kalau gue lebih banyak flashback atau misalnya kelihatan nih tempatnya, ya kan? Dengan lihat tempatnya itu gue bisa tahu, oh ceritanya gitu loh. Dia gambarnya tetap sama, cuman gue kayak denger ceritanya. Oke. Gitu, seperti itu, kayak gitu sih. Cuman ada beberapa cerita yang paling gini, ada beberapa orang yang kalau nonton film setan itu kan yang parah kan, bam gitu kan. Menurut gue sih enggak sih, roh itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Nggak sekuat itu ya? Bukan kayak seperti jump scare. No, nggak mungkin, karena pasti kaget. Nah. Kan beda kan sosoknya. Cuman yang paling parah yang pernah gue alamin itu gue kelempar. Oke, sebentar. Sebelum kamu masuk ke cerita kamu, what do you feel now di ruangan ini yang tadi tiba-tiba kamu bilang? Nah, sebenarnya waktu si Clara cerita, gue sudah mulai, gue ini ada jeleknya gini. Setiap gue mulai merasa, dan gue suka keponya gini. Manusia kan punya insting yang pengen tahu. Nah, saat gue udah duduk satu tempat, terus gue ngerasa di situ ada sesuatu, gue akan berusaha nyari tahu malah. Oke, kamu karena curious ya orang. Iya, jadi gue nggak akan fokus di sini, gue malah bisa kemana-mana. Nah, saat si kawan ini cerita sosok yang perempuan, gue nggak tahu jadinya trouble-nya ada 2 sosok perempuan. Maksudnya? Gini, dia kan cerita perempuan.
di sini itu kan kita sebenarnya lagi mau cerita tentang boneka ini kan. Nah si boneka kan sebenarnya tadi di situ. Cuman kalau yang boneka yang gua bawa itu kan rohnya hancur. Sebentar, mungkin kalian agak bingung ya, boneka dan atau apa gitu. Nanti akan ada boneka sih sebenarnya di konten ini. Cuma karena kita masih makan, kita belum bisa fokus kepada boneka tersebut. Nanti kita akan keluarkan boneka tersebut. Ya, Oke. Jadi menurut gua ada tipe yang roh. Roh itu berarti dia manusia. Dia meninggal. Hantu lah ya. Jadinya hantu lah ya. Itu roh ibarat kata. Dia basicnya manusia. Atau yang menurut gua itu dia jin. Jin itulah sebenarnya yang bentuknya bisa menyerupai orang. Dia punya ilmu yang bisa kasih tanda. Di belakang itu ada jin, geng. Di sini. Nah. Tuh kan. Bentuknya hitam besar. No, yang ini karena kita ngomongin perempuan, yang datang perempuan. Kalau misalnya dalam wujud itu dia orang mungkin kenalnya Kunti. Itu Kunti. Jadi menurut gua ini yang ada di sini tuh bukan roh ya. Dia benar-benar Kunti. Tapi di sebelah yang selama ini mungkin kalian kalau simak SGS selama ini kalau ada beberapa yang sensitif ya terhadap hal-hal seperti itu, mereka mengatakan si Mbak ini ada berada di jadi kita berubah posisi. Biasanya kita berada di sana syuting. Dia di situ tuh. Yes, benar. Tuh, dia berdiri pas banget sama boneka Mbak. Oh, janganlah. Bonekanya. Tuh, naik semua ini. Dia di situ. Dia bedanya. Oke, aku benar-benar terkejut. Jadi dia berada di sebelah sana. Tingginya dia itu cuma sekitar 1 jengkal di bawah spekter lo itu. Jadi dari backgroundnya kita itu nggak sampai dia pas background. Pas di belakangnya dia. Di belakang Charlotta? Iya, di belakang Charlotta. Pas di belakang Charlotta. Jadi boneka itu namanya Charlotta. Jadi pas di belakang Charlotta. Dan untuk hitungannya Charlotta sama dia, Charlotta sekarang malah nggak ada. Serius? Yes. Karena hitungannya ini kan dia roh ya. Dia lebih tinggi lah ceritanya. Lebih tinggi kekuatannya. Iya. Lebih besar. Dan mukanya hitam banget. Jadi bajunya gini, satu hal lagi, aku nggak tahu ini udah lama sekali nggak muncul ya. Kita syuting kemarin, kalau kalian perhatikan di beberapa episode sebelumnya itu ada suara ketukan-ketukan. Hari ini kayaknya nggak ada. Di sini ada, di atas sana. Oke, videografer kita yang merasakan, kalian merasakan ada? Nggak ada. Jadi cuman gini, kemarin kalau kalian dengar suara ketukan yang besar sekali suaranya, itu katanya sih menurut dari salah satu guest star kita yang agak sensitif, yang mengatakan bahwa itu adalah sosok yang hitam yang besar dan dia itu emang jahil, suka ini. Tapi hari ini aku nggak merasakan apa-apa sih. Jujur aja udah lama. Apakah kamu ada melihat itu? Sosok itu sih nggak ada, kebetulan nggak ada. Cuman gue nggak tahu ya, gue kan belum pernah kesini ya. Cuman semua yang ada di sini, menurut gue itu bukan dari sini. Pendatang. Itu pendatang, semua dari lingkungan. Cuman dia orang ngerasa terpanggil karena mungkin tersebut. Karena kita cerita. Iya, kita cerita. Mereka punya ngerasa daya magnetnya ditarik untuk pengen tahu di sini, sehingga mereka berusaha nunjukin. Gua nggak tahu apakah di daerah sini ada orang bilang kayak sesuatu, entah kayak orang bilang tabrakan, magic atau kuburan atau apa. Gua nggak tahu. Iya, gua nggak tahu. Emang ada ya? Nggak sih, karena gini. Maksudnya di sekeliling sini? Nggak ada tabrakan. Cuman di sini. Atau yang kayak kuburan atau yes, dulu katanya ini lahannya itu semuanya adalah kuburan. Oke, fine, fix. Udahlah. Dan makanya samping di sini yang di belakang dari orang tiga ini adalah kuburan. Oh ya udahlah, pas lah, cocok. Berarti memang dari situ datangnya. Jadi bukan memang dari sini. Beda kalau orangnya memang gini, soalnya kalau misalnya rumah yang memang ada itu ya berarti di situ. Kalau ini enggak sih. Ini enggak. Jadi dia bisa trans kemana-mana karena maksudnya dia lewat aja gitu. Iya. Gua nggak tahu ada pohon nggak di belakang. Ada. Oh ya udah berarti itu lah. Dan pohonnya lumayan besar. Ya udah itu yang si hitam itu berarti di situ. Si hitam itu di situ. Oke, nanti kalau ada pergerakan apa-apa kamu bilang ya di tengah-tengah cerita. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita. Saya kemana apa? Oke, giliran cerita Morris. What is your story? Oke, jadi kalau misalnya cerita sih sebenarnya banyak banget, cuman ya kalau cuma sekelibet-sekelibet nggak seru ya kan. Nah cuman yang paling parah gue untuk kontak dengan hal yang kayak gitu itu, jadi gini, nyokap gue dulu jualan mie di salah satu dekat pusat kota juga, yang dekat mall tadi itu. Nah di tempat jualan ini di atasnya itu kos-kosan. Jadi yang punya rumah tinggalnya di bawah, di kamar pertama, selebihnya itu dia kosin.
Termasuk kamar yang di lantai 2 dia kosong, terus di atas juga iya. Ini yang tinggal di situ itu tinggal bapaknya. Bapak ini punya 2 anak. Yang gua tahu ya, dia punya 2 anak, cewek sama cowok, dan cewek cowok anaknya ini dua anak ini ikut nyokapnya di Taiwan. Jadi udah sekitar 15 tahun di Taiwan. Saat waktu itu gua jualan di situ, gua di situ jualan hampir sekitar 2 tahun. Nah, jadi pas kita pertama kali masuk ke sana ya biasa aja, karena perkenalannya kan hanya sama si bapak. Kita tidak pernah tahu cerita apapun di balik rumah itu. Nah, rumahnya rumah zaman dulu. Kalau di Medan itu kan rumah zaman dulu kan panjang kan, yang modelnya kayak cuman lorong jalan ke belakang gitu loh. Jadi di depan itu ada 1 kamar si yang punya kos. Di lantai 3 ada 2 kamar, lantai 2 ada 2 kamar. Yang diisi itu hanya di lantai 3. Di lantai 2 itu yang ninggalin yang ngekos itu adik yang punya rumah, tapi itu jarang banget datang, seliweran. Nah, tangganya itu selalu dari kayu. Nah, selalu dari kayu, tangganya dari kayu, terus posisi tangga itu di bawah toilet. Nah, biasa toiletnya di bekas sisa yang tangga naik itu ya? Benar. Nah, abis kita masuk dari depan itu kamar si bapak, terus abis itu tangga ada ruang lagi, baru itulah masuk ke ruang keluarga. Ruang keluarga di belakang ujungnya itu ada tempat cuci piring. Tempat cuci piring yang model wastafel di paling belakang. Cuman tersekat oleh 1 pintu sama 1 jendela buat ngadep ke sana. Oke, dulu gue nyuci piring selalu di belakang. Jadi jualan mie di paling depan, ya kan dekat pasar, kan dia ngadep pasar, cuci piringnya di bagian belakang tuh. Nah, jadi sering banget orang yang di situ itu setiap ke kamar mandi itu selalu kayak tiba-tiba naik ke atas tangga. Duduk gitu. Maksudnya kaki naik ke atas tangga. Benar. Tangan kaki gitu. Ya, dan naik itu bubuk kayak gitu. Selalu. Ya. Dan di rumah itu karena dulu anak kos kan banyak kan yang siang itu kan pada kerja kan. Ya, jadi pada siang pada kerja, jadi yang lebih banyak itu kita karena kita jualan dari pagi jam 5 sudah buka sampai jam 9 malam dan paling banyak interaksi sama kita. Nah, orang itu selalu nganggap itu tikus yang buk. Cuman gue tahu berapa kali bahwa itu bukan tikus. Di tangga itu kan dia sudut gini hitam terus belok ke sini kan. Itu ada anak kecil di situ. Ya kan? Dari pandangan gue waktu itu hanya sekitar umur 7 tahunan, 8 tahunan. Ada anak kecil. Nah, cuman gue nggak pernah tahu cerita gitu loh. Itu ada anak kecil ya. Kadang kan kita di rumah bisa aja ada penunggu. Nah, tahu di situ ada, tahu di situ ada. Sampai ke tahap dimana gue kaget karena anak itu jahil banget. Kan dia sudah berusaha nunjukin berkali-kali. Dan yang di lantai 2 sendiri yang punya ini ternyata dia jarang datang karena pun ngerasa diteror sama si hantu anak ini. Ya. Ada suaranya enggak sih? Oh, serius. Oh, itu. Bentar. Enggak, kayak ada suara ada. Oh, kan sih ya. Tadi Ada. aku kira ada orang jalan. Enggak. Oh, itu suara. Oh my god. Oke. Berarti aku nggak halusinasi. Oke. Terus akhirnya yang paling parah kalau roh cuma sekedar jahil lewat kanan kiri gue nggak ada masalah. Aku deg-degan banget. Oke. Udah tadi Setiap kali deg-degan kamu arah ke sini ya. Astaga Tuhan. Oke ya. Oke. Jadi pernah sekali gue nyuci piring, lagi asik nih gue cuci piring, terus anak itu lari, gue kelihatan banget anak itu lari ke depan gue karena kan di depannya gue itu kaca kan. Jadi gue lihat dia lari, terus dia belok begini karena ngelewatin pintu, karena abis lewatin pintu langsung tempat cuci piring, dia nabrak gue, geng. Dan gue mental. Mentalnya gimana nih? Mentalnya? Jadi kalau kadang kan orang yang kayak masa Koko jalan dia juga jalan? Kagak, jadi kan dia lari, terus waktu dia lari itu gue langsung kayak karena gue tahu dia kayaknya mau nubruk gitu loh. Pas dia gini terus gue gini kan, gitu. Jadi ruko itu kan dia lebarnya 4. Jadi posisi dari pintu ke sini mungkin jaraknya ke wastafel itu cuma setengah meter. Jadi udah wastafel. Dari wastafel itu gue nemplok ke tembok, gitu. Gue ya kayak, wih ini gila. Dan menurut gua, untuk dalam arti logikanya gua, itu roh nggak ngerti atau apapun gua nggak ngerti. Dalam arti kata dia mungkin nggak bisa diajak komunikasi. Ada lagi. Oh iya, lagi iya. tadi. Aduh, pala gua keras. Hentakan lagi kan di atas kan? Di atas nggak ada orang loh, serius. Guys, di atas nggak ada orang sama sekali. Jadi. Gua nggak berhenti lo nih. Oke. Coba lu lihat ke belakang. Saya dia di situ. Udah nggak? Yang itu nggak ada. Ini beda lagi.
Ini yang tadi Ko Freddy ngomong, dia mulai berusaha datang. Yang itu Yang enggak. mana? Yang perempuan udah nggak ada. Yang itu, yang besar. Iya. Yang hitam besar. Iya, tapi ada satu lagi yang kecil. Nah, itu yang hitam besar ini yang jahil sih. Ya, tapi yang lagi lu buatin suara sebenarnya bukan yang hitam. Kalian bertiga kenapa? Ada melihat sesuatu? Kena effect, kan lagi buat live kan. Ah. Jadi kameranya agak fokus. Gini. Oh shit. Really. And mereka nampak sih. Siapa nampak? Oh, jadi Di gini, mana? kebetulan Di mereka live. ada IG live, Jadi ada mereka 3 orang di belakang. Mereka bilang udah stop, udah kena effect gitu. Maksudnya ada yang komen itu ada. Maksudnya di belakang. Nggak tahu sih, ini kan effect. Pokoknya nggak. Nanti bisa save kan? Nah, lihat. Maksudnya enggak. Kan sekarang kamera aku kan di belakang, kenapa masih kok di sini? Oh, kayak ngehang gitu. Kameramu seharusnya di belakang tapi Sekarang aku lagi video kamu. Sekarang Tapi seharusnya dia kamu jadi- kan lihat. Sekarang Oh, lagi live. shh. Nggak fokus, nggak fokus. Jangan masuk, jangan ada yang macam-macam soal please. Please. Enggak. Oke. Aku juga merinding sih. Oke. Oke, sip. Aku lagi live. Ikan aneh mah, Ingkai kan sama yang aneh Harusnya dia kayak ikut Iya, Tapi seharusnya ngeblok dia- ya. kameranya. Oke. Oke. Jadi gue mental tuh. Nah, mulai dari hari itu gue nggak pernah lagi mau nyuci piring di belakang. Amit-amit gue bilang itu karena memang di belakang itu gelap banget, yang punya rumah kan pelit kan ya, orang Cina banyak banget yang pelit, nggak boleh hidupin lampu. Jadi habis itu gue nggak pernah lagi mau cuci piring di situ, gue nyucinya di bawah tangga. Cuman gue penasaran kenapa Ro ini nggak bisa diajak komunikasi gitu loh. Seharusnya biasanya gue punya sesuatu yang bisa gue ajak komunikasi, kok ini lain gitu loh. Nah, akhirnya gue nggak beraniin diri untuk ngomong sama yang di lantai 2 tuh, yang tinggal di lantai 2. Gue bilang gini, dia nanya sama gue, kok lu nggak pernah cuci belakang lagi? Iya, gue bilang, masa gue didorong? Gue bilang gitu, parah deh, gue bilang gitu kan. Sama siapa? Kata dia gitu kan, sama penunggu sini. Gue bilang gitu, penunggu sini. Penunggu, dia pertama gak mau cerita deh, penunggu, kata dia gitu kan. Iya, lu mahasiswa Laikong, karena kan yang punya tempat kan abangnya. Dia takut juga tiba-tiba kita nggak jadi sewa, udah nggak mau perpanjang sewa atau gimana gitu kan. Katanya, penunggu yang kayak gimana? Anak, gue bilang gitu, ukurannya segini-segini lah. Gue bilang umur 8 tahun, 9 tahun, gue bilang gitu kan. Terus dia nubruk, gue bilang memang gue selama ini tahu dia di mana. Gue tahu dia di tangga, cuman untuk ukuran Roh, menurut gua dia tidak punya kemampuan untuk seperti itu. Ini kayaknya ada sesuatu, gua bilang itu, membuat dia tidak terima. Kenapa akhirnya dia masih terkungkung di sini dan punya kekuatan kayak gitu. Gua rasa dia ada sesuatu. Dah. Jadi menurut lu yang nabrak itu? Iya, gue bilang itu jelas, gue bilang itu yang nabrak itu cewek apa cowok. Nah itu kadang yang suka gue nggak bisa. Kadang lihat fisik itu tidak bisa bleng gini kan. Karena dia cuma bisa wujud kayak langsung kelas manusia bener. gitu. Gue cuma tahu kurang lebih sekian, ukurannya seberapa. Agak-agak abstrak ya. Iya. Nah, jadi akhirnya waktu gue bilang ini kira-kira usianya sekian, gue bilang itu kan, gue agak sanksi karena mukanya sendiri pun gue nggak bisa melihat jelas secara normal dia cewek atau cowok. Akhirnya baru ngaku yang punya rumah. Jadi ternyata mereka punya 3 anak. Oh. Tapi nggak tahu anak yang keberapa. Akhirnya kena penyakit yang kepalanya besar itu loh. Wah. Oke. Ya. Jadi selama di sana anak itu meninggalnya di usia sekitar 10 tahun. Oke. Nah, Di rumah itulah. di rumah itu. Nah, mulai saat itulah nyokapnya pergi ke Taiwan. Hubungan sebagai suami istri ini retak lah karena dianggap kayak kayaknya capek ya, kayak bertahun-tahun ngurusin anak seperti itu, kayak gitu-gitu. Jadi anak ini merasa disalahkan. Mereka lah yang dia ngerasa diri dia itu disalahkan, dia itu penyebab retaknya keluarga ini. Dia sebagai beban keluarga ini, makanya dia di situ. Jadi kayak nggak bisa move on. Bener, dia di situ terkungkung. Dan memang setelah itu kejadian keluarganya nggak pernah utuh. Sampai bokapnya meninggal di rumah itu juga anaknya yang ikut nyokap nggak pernah pulang. Memang keluarga itu jadinya kurang baik. Memang seperti itu sih. Gitu, karena trouble-nya dari situ gitu loh. Cuman memang ya itu yang paling parah. Kalau yang lain, terus pernah lagi ini yang gua Masih bingung. di rumah itu? Nggak, di rumah yang berbeda. Gua ngekos di tempat lain. Itu yang kadang kalau ketemu Roy itu kan gue nganggap biasa. Cerita Tapi dia bercabang. iya. Ini cerita lain. Itu kalau misalnya ada orang bilang kayak bisa terbang benda-benda gini, itu benar, geng. Hah? Maksudnya? Iya, jadi sebelah rumah kos yang gue itu jadi ini Enggak, cerita yang kedua ya. Itu udah next Enggak. close. Berarti Tau gak sih kalau di belakang nggak ada apa-apa?
Ngerti nggak sih? Iya. Kayak nggak ada tembok, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak gimana sih? Dia Kamu nggak bisa. ini udah mulai anget loh. Gue mulai anget bagian sini. Nggak, maksud kayak ada yang lewat Oke, lah, ada sama. yang apa. Jadi gini, setiap Ini mulai orang anget. sensitif mengatakan hal yang sama reaksinya. Hangat. Nanti katanya setelah hangat kurang lebih kalau agak lama itu akan dingin ya. Dinginnya itu udah beda. Nah. Tuh. Oke. Ceritamu panjang nggak ini? Soalnya kita masih Ini ada enggak. Jadi aku cuma ngomong ini. Roh ini paling mentok dia cuma kasih suara, tanda, dan memang kecuali dia bentuknya jin dengan kondisi sudah tua atau dalam arti kata pernah diritualkan sehingga orang percaya kehadiran dia baru bisa kayak ngangkat benda-benda seperti itu. Nah, biasanya yang kalau kayak begitu biasanya juga gampang untuk diajak komunikasi karena dia punya ilmu kan. Dia bisa diajak komunikasi yang kayak sebenarnya roh-roh ini berusaha nunjukin diri dia ada, itu antara dia jahil atau dia pengen kasih tahu sesuatu. Kayak gitu. Nah, kalau yang kayak begitu biasanya dia pengen kasih tahu sesuatu apa yang dia tidak suka, biasanya bisa negosiasi gitu loh. Sehingga kita tahu dia nggak sukanya apa, kita tidak berbuat hal seperti itu. Kayak Makanya gitu. adalah istilah sesajen dan lain-lain. Iya, kayak gitu. Itu sesajen itu sebagai ucapan terima kasih atau sebagai ucapan permintaan maaf atas sebuah hal yang kadang kan karena kita dia kan nggak kelihatan. Jadi kan kita takut kita berbuat sesuatu hal yang tidak enak. Seperti itu sih. Jadi memang efeknya cuma situ. Cuman kalau kayak di film-filmnya kayak ngebunuh orang segala macam nggak mungkin lah. Itu tidak akan terjadi. Secara fisik sebenarnya tidak, tapi mungkin ya mereka lebih ke kayak main ke menakuti kamu, yang bla 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 gitu ya. Ya. Cuman dari tadi satu lagi yang gua agak bete, dia situ jelek banget. Hah? Di sana. Di mana? Yang di belakang itu di kolong itu. Dan jadi gini, yang si sosok hitam itu Di mana? itu tuh di belakang sana. Belakang speaker. Di belakang speaker. Tapi dia jongkok. Itu anak-anak loh katanya. Iya, itu Ya, itu anak-anak bener. Itu dia anak-anak. kecek. Tapi Ya. sebenarnya bukan anak-anak, mukanya tua. Oh ya? Bentuknya kayak anak-anak kecil, kayak tuyul. Tapi dia tua. Itu kalau yang bisa lihat katanya anak-anak. Kamera tuh nggak bisa muter Aduh. kan? Nggak, maksudnya itu jalan nggak sih? Jalan. Oh my god. Dia gini nih, posisinya dia gini. Bentar. Lihatin. Nih gini kayak saya segitu doang nih gini. Iya memang. Dia suka di sini. Iya. Dia suka di sini. Jadi intinya dia itu suka di speaker itu. Iya, itu di situ. Bersembunyi, terus dia gini. Iya. Dan dia suka kayak tersenyum lebar. Makanya gue bilang mukanya jelek, menyebalkan. Ya annoying memang. Oke, dah, siap. Kakiku dingin nggak? Udah enceng. Oke. Udah selesai? Selesai. Oke, jadi aku itu bakalan ceritain punyaku itu adalah dari viewers ya. Karena banyak banget yang kirim, jadi aku mau nggak mau udah harus cerita satu persatu. Dan ini menurut aku lumayan sih. Ini dikirim dari senderchan1505@gmail.com. Sebut saja nama dia Linda. Karena dia nggak tulis nama, dia tulisnya Mama Sanders. Katanya Mama Sanders. Jadi ya udahlah, aku nggak tahu namanya, aku panggil aja namanya Linda ya. So, dia itu adalah salah satu penduduk di kilometer 12,5. Siapa yang tinggal di kilometer 12? Batuknya ngeri loh, weh. Terus tunggu ya. Terus dia bilang semalam dia bilang gini, sebelum kita kesana besok sebenarnya aku nggak boleh makan babi katanya gitu, karena dia mau sembahyang datuk biar dilindungin. Dia bilang besok jagain aku ya, takut kemasukan katanya gitu. Coba lah, kalau dia dari tadi batu-batu emang lu nggak ketakutan? Kenapa kamu bahas datuk sih? Karena aku mau ceritain datuk loh ini. Oh ya, oke siap, datuk. Yes, jadi gini. Oke, bisa dijelasin apa? Sekarang tadi kan diceritakan. Oke, tadi kameranya naik kan. Tolong diekspos. Oh, sekarang udah nggak? Sekarang udah enggak. Pas nanti udah Freddy cerita udah. Tadi waktu cerita kan. Tadi Loris cerita, live-nya tidak bisa Muter. ini ya, tidak bisa muter. Sekarang udah bisa muter. Iya kan? Percaya nggak percaya ya guys? Tapi memang kerjaan dia. Kerjaan siapa yang itu? Gitu. Makanya aku aneh sendiri kan. Kenapa mereka Oh tadi waktu, mungkin setelah lu bilang dia ada di situ, baru dia pergi, baru bisa muter, kurasa ya? Hah? Karena memang dia menyebalkan dari tadi. Gue dari tadi nggak fokus sama dia menyebalkan. Enggak, dia cari perhatian itu. Kurasa. Dia cari. Jadi gini, karena ini cerita tentang datuk ya. Aku nggak tahu ya. Ada orang yang bilang, hah? Iya. Tuh,
Siapa yang lewat? Mana? Lewat di mana? Tadi ini pintu nggak Tinggi. Itu pintu nggak terlalu kebuka, tapi kenapa? Expose lah, Jim. Boom, dia bunyi 2 kali. Boom. Ini. Ada orang kak, Nggak. your dad. Nggak, bapakku nggak mungkin karena bapakku di bawah. Enggak, dia memang di Nggak, dia sosoknya apa? Luis. Bayangan lewat. bayangan tinggi, hitam tipis, serut gitu. Berarti si Tadi itulah. Lewat dari itu pintu loh, sumpah. Si hitam besar itulah. Ya aku nggak tahu tuh siapa tapi. Tapi dia 2 kali lewat doang, serut. Terus kan, serut. Mami, jemput aku lah. Oke. Mulai. Coba pintunya di. Ya udah, Luis, kau pegang kamera aja. Kau pegang kamera aja. Jim, kau tutup pintunya. Tadi pintu tertutup. Iya. Karena mereka nggak tutup apa tadi mungkin. Oke ya udah. Kembali ke cerita. Aku nggak tahu ya kalian percaya datuk atau enggak ya. Ada yang mengatakan kalau datuk itu sebenarnya apa sih gitu loh. Yes. Kenapa harus disembayangin gitu loh. Harus kalau bahasa Hokkiannya dihoksai ya gitu. Dan ini ada berhubungan dengan itu. Jadi dia itu sebut aja namanya Linda. Jadi dia itu penduduk kilometer 12,5 ya guys. Jadi dia itu karena tinggalnya lumayan jauh, pekerjaan dia di Medan, terus juga dia harus pulang malam, dia terpaksa mau nggak mau harus ngekos. Dan ngekosnya itu katanya di daerah Jalan Wahidin. Ya kurang lebih udah bisa ada gambaran ya, katanya tempat kosnya itu dekat-dekat supermarket. Jadi udah tau lah ya, Wahidin kan ada supermarket kan, jadi ya daerah-daerah sana. So katanya dia suatu saat, memang katanya dia orangnya memang agak sensitif, so dia bisa merasakan, dia bisa dikasih penglihatan, begitu-begitu. Jadi dari kecil itu memang udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, bukan sesuatu yang kayak menakutkan bagi dia gitu loh. Cuma ya tetap aja kadang-kadang kalau misalnya muncul sesuatu yang tidak wajar, dia akan langsung boom gitu loh, dia langsung terkejut. Nah, suatu saat dia bilang, aku kok ada dengan suara Kan? gini ya? Kamu dengar gak sih? Makanya tadi langsung ke Luis. Aku kira dia ada kan? Oke. Berarti bukan halusinasi aku ya. Jadi gini, di Wahidin itu dia mendownload aplikasi yang kalau kamu tahu di aplikasi App Store itu ada aplikasi kayak deteksi hantu gitu. Oh iya, ketawa. Aku dulu pernah download sih. Aku pernah download terus kayak yang dia bisa kayak mendeteksi apa ya namanya ya? Nanti kalau ada dia tuh Gelombang ya. Kayak dia gelombang gitu. Nah, kalau ada dia langsung. akhirnya pada saat itu bentar. Wait. Tunggu, si Charlotte mau dipindahin dulu. Mana? Charlotte. Nggak ada masalah sama dia. Malah dia orang cukup kooperatif sih. Ini bukan dari ini, memang di sini. Oke. Oke, ya. Terus lanjut. Nggak, aku tadi kayak ngerasa iniku ada ini kayak berdiri semua. Aku udah dari tadi loh, sebenarnya makanya aku dari Tapi ini tadi bukan gini. karena bulu kuduk merinding sih. Ya udah, oke. Terus jadi gini, dia download aplikasi tersebut, terus dia scan gitu dong, scan. Nah, waktu dia scan, itu ada kayak gerakan di grafik tersebut, di grafik aplikasinya gitu. Dan waktu dia lihat, oh rupanya itu ada tempat sembahyang datuk. Dia pikir wajar lah, biasanya juga kalau tempat Ada sembahyang datuk datuk di pasti situ. ada sesuatu lagi situ lah ya. Dan lokasi dari tempat sembahyang itu letaknya itu tepat berada di depan dari tempat kos dia. Oke. Nah, akhirnya dia bilang suatu saat dia gak peduli lagi dengan deteksi, ini hanya intro dari ceritanya ya. Jadi suatu saat dia itu kebetulan adalah pekerjaannya itu salah satu dancer. Dia pada saat itu jadi pagar ayu dari sebuah acara gitu loh. Dan dari sebuah grup dancer yang terkenal lah di Medan. Nah, dia udah jadi pagar ayu, udah nari selesai, pulang biasanya kan malam dong, 10 jam 10 dan jam 11. Kok jadi sensitif gitu ya? Dengar suara dikit langsung kayak gitu. Nah, jam 10-11 gitu dia pulang, terus akhirnya dia sebenarnya capek, tapi dia nggak melihat lagi yang namanya kondisi jam gitu loh. Ya, anggaplah ceritanya katanya dia pulang jam 11 kayak gitu, dia tidur jam 12-an lah. Nah, akhirnya jam 12-an tidur pulas, dia bilang kurang lebih kalau dibilang lelap sih mungkin 1,5 jam atau 2 jam gitu. Jadi kita bilanglah dia di jam 2 atau jam 2.30 gitu lah ya, hampir jam 3. Biasa jendela paling serap itu di jam 3 pagi. Nah,
dia merasa ada satu gerakan dari sebuah kain yang menyapu kaki dia, sap gitu. Kebangun dong. Nah, pada saat dia kebangun, langsung dia melihat ada satu sosok pria dengan menggunakan jubah hitam, terus juga ada hoodie, dan memandangi dia seperti itu, pam gitu loh. Di depan muka. Ya, tapi kamu kan tidur, dia di depan kamu gitu, jadi dia liatin kamu gitu. Karena dia udah mulai terbiasa ya, dia mungkin merasa bahwa nggak diterge lah gitu lah ceritanya. Udahlah, aku udah terbiasa kayak gitu. Justru jangan Kaget. Kenapa? Gak, dia tiba-tiba gini dari belakang. Enggak, sumpah aku gak nyentuh. Enggak. Tadi kamu gini. Enggak. Sumpah. Enggak, udah belakang nyentuh. Enggak, bohong. Serius, nanti lo lihat di kamera, gue gak nyentuh. Dia gini. Enggak, gue gak nyentuh. Sumpah, gue gak nyentuh. Udah bodo amat. Oke. Terus. Oke, jadi kan karena nggak ditanggapin, tidurlah dia. Oke, tidurlah dia. Jadi dia keesokan harinya dia cerita dong sama temennya. Jadi dia kerja hari Sabtu itu biasanya kerjanya kan setengah hari. Setengah hari itu dia nongki dulu sama temennya gitu loh sebelum pulang gitu. Jadi dia sama temennya itu cerita, iya aku semalam tuh mimpi tiba-tiba, bukan mimpi, tidur tiba-tiba kebangun dan udah ada satu sosok pria yang langsung pakai baju hitam, terus jubah hitam, hoodie hitam gitu-gitu katanya gitu. Terus temannya, seram kali loh kayak gini. Cerita lah mereka, cerita. Akhirnya mereka nongki sampai jam 7. Jadi jam 7 mereka mau melalak lah ceritanya malam minggu. Jadi temannya bilang, ya udahlah aku ke tempat kosmu aja lah daripada aku pulang lagi gitu loh. Aku mandi di tempatmu aja. Aku mandi di tempatmu aja biar nanti kita berangkat bareng, katanya begitu kan. Akhirnya ya udahlah temannya pulanglah ke kos dia bersama dengan dia gitu loh. Nah, pada saat itu juga mandi selesai. Jadi dia itu nunggu di headboard. Jadi kalau misalnya kamu tahu ya itu ada kasur itu kan ada headboard. Jadi dia bersandar di headboard gitu, dia nonton TV. Jadi kalau kasur itu kan ada dua sisi kanan dan sisi kiri tuh, ya kan? Nah, dia itu duduk sambil nonton TV gitu nih. Sambil nonton TV lagi santai-santai gitu. Teman dia baru mandi selesai dong, langsung dia duduk di sebelah kiri dia. Sialnya pada saat itu guys, di saat momen itu juga dia langsung merasakan ada chilling, ada sesuatu yang kayak gak enak di kulit dia, dan momen itu juga mati lampu, pom gitu, dan keadaan hujan deras, tong gitu. Dan pada saat itu juga, nah ketika biasanya kalau kita itu momen-momen dimana mati lampu, keadaan cahaya terang dan tiba-tiba gelap, itu mata kita teradaptasi dong, harus kayak pem gitu kan. Dan pada saat dia seperti itu, dia menoleh ke kanan. Bayangin ya, si Linda itu kan duduk di sebelah kanan dia tuh, dia di sebelah kiri. Dia menoleh ke kanan, dia langsung melihat sang pria yang jubah hitam itu, dan dia teriak, di belakangmu ada dia. Dia langsung gitu, langsung dia teriak, bener-bener teriak. Dia itu sampai nggak ada suara, dia sampai ulang gila gitu. Dan akhirnya mereka berdua keluar dari kamar itu, dan untungnya pada saat itu pacar dari si Linda ini sudah datang on the way untuk menjemput mereka gitu. Jadi mereka lebih bagus nunggu di luar loh gitu. Dan akhirnya pada saat itu juga karena Linda mungkin udah terbiasa ya, karena temannya yang benar-benar ketakutan sampai kayak kacutun, nah katanya gemetaran gitu loh semuanya. Dan besoknya dia tanyalah kepada Asodia. Jadi Asodia ini memang kayak ada indigo atau gimana gitu. Jadi Asodia bantu dia melihat, dan Asodia mengatakan bahwa pria yang berbaju hitam itu adalah Datuk yang ada di depan. Jadi memang katanya kalau Datuk itu wujudnya itu bukan seperti yang kalian tahu ya. Jadi Datuk itu seperti kayak guardian gitu katanya. Mereka itu selalu menggunakan kalau either jubah hitam ataupun jubah putih. Jadi yang mereka dia bilang sebenarnya di rumah kamu itu ada dua. Dia bilang gitu, ada dua datuk di situ. Dia bilang, enggak, aku lihatnya cuma satu yang pakai jubah hitam katanya. Coba kamu bener-bener teliti deh. Di lokasi rumah kamu itu, dekat kos kamu itu ada berapa datuk katanya. Aku taunya cuma satu katanya gitu. Nah akhirnya penasaran dong. Itu kayaknya sih itu sih. Yang di sana kan, suara sana kan. Di belakang juga ada tadi. Iya di situ. Di situ dia. Hah? Di belakang tadi ada. Iya. Ya kan? Udah lah. Nggak, lu serius? Serius. Oke. Kok enggak?
Aku nggak, karena aku lagi cerita, jadi mungkin aku nggak. Ya, aku cuma tadi merasakan yang di sini aja. Oke, jadi aku sampai mana sih tadi? Oh, Guardian. ada dua dato. Jadi penasaran dong dia. Akhirnya dia pulang, dia benar-benar perhatikan lokasi yang dekat-dekat rumah kos dia itu. Gitu, apakah ada datuk di sana yang kedua? Dan akhirnya benar. Jadi waktu dia mau ke arah kos dia, itu ada simpang yang menuju ke belokan kosnya itu ada satu tempat datuk lagi. Nah, malam itu juga datanglah si datuk putih. Oh siap. Maksudnya hitam sama putih itu ada perbedaannya nggak sih? Aku nggak tahu. Oh oke. Nah itu aku nggak tahu. Jadi si datuk putih itu datang menghampiri dia karena dia udah terbiasa. Dia cuman ibaratnya gini, dia cuma tahu oh datuk itu fungsinya untuk menjaga rumah, tidak berfungsi untuk ibaratnya mengganggu lah gitu loh. Jadi ya dia santai gitu loh. Karena mungkin sampai detik ini kita episode dari 1 sampai sekarang kita belum pernah membahas mitos tentang datuk ya. Jadi ya inilah akhirnya ada satu cerita yang berhubungan dengan pengalaman dari viewers kita yang berhubungan dengan datuk ini gitu. So percaya nggak percaya ya aku nggak tahu apakah benar. Mungkin kalau kalian ada punya pengalaman dengan datuk dan tahu wujudnya seperti apa, ya boleh komen di bawah gitu loh. Siapa tahu kalian punya pengalaman sendiri yang berhubungan dengan datuk-datuk ini. Dan apakah kalian percaya dengan datuk atau enggak? Aku pengen tahu juga sih. Kamu percaya nggak sih? Kalau aku percaya sih, karena buktinya kita setiap Kamis sembayang kan, dato, terus habis itu kasih bunga, kasih ini. Dan tahu nggak sih venue-venue selalu ada loh. Iya. Maksudnya kenapa dia selalu ada di hampir semua tempat gitu loh? Yes. Berarti kan ada satu venue kalau kamu kan MC ya. Ada satu venue di salah satu venue yang banyak gedungnya itu tinggi. Maksudnya ada banyak tingkat lah. Itu aku pernah MC di situ. Dan itu benar-benar listrik padam semua dan lain-lain. Aku lihat sendiri staffnya itu semuanya pada panik dan lain-lain gitu ya. Terus sama pada nanya, kamu tadi ada sembahyang datuk nggak? Bla bla bla. Aduh aku lupa sembahyang tadi. Mati kau cepat sekarang langsung. Bener-bener pergi ke bawah. Mereka pakai genset gak bisa buka. Genset gak bisa berfungsi sama sekali. Sementara wedding lagi berjalan. Aku pernah juga kejadian yang sama. Tapi Ya kan? mereka nggak bilang datuk, cuman katanya sih udah dihidupin genset segala macam nggak ada. Bisa. Sebelum acara juga udah dicek kan kok. Yap, Tapi gak bisa. Iya, Dan iya, akhirnya iya. mereka benar-benar pergi sembahyang sampai mohon kepada datuknya 5 menit saja dari sembahyang itu dan juga dari permohonan mereka itu otomatis langsung listrik hidup begitu saja. Tanpa ada gangguan PLN, gak ada gangguan genset dan lain-lain. So, percaya atau enggak? Itu aja sih. Iya. Oke. Ya udah, cerita hantu kita sampai di sini dulu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada yang lebih seram lagi karena kita mau bukan berkomunikasi sih, lebih menjelaskan tentang arwah yang ada di dalam boneka. Annabelle dong. Ya udah, kita singkirkan dulu ini semuanya. Nanti kita akan kembali lagi. Tada! Jadi kita udah rubah settingan kita yang ada makanan berubah menjadi semua boneka. Istana boneka. Yes, jadi boneka ini semuanya adalah boneka yang konon katanya sih di dalam boneka tersebut ada isinya ya. Berarti ada arwah ataupun roh. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Loris sebenarnya apa sih boneka yang di dalamnya itu ada arwah. Ini semua adalah boneka bekas, bukan boneka yang baru ataupun sengaja masukin roh gitu ya. Karena ini sebelumnya ada pemiliknya. Dan itu mereka menyumbangkan ke satu tempat dan tempat inilah di mana dia menampung semua bekas boneka dari yang pemiliknya itu merasa terganggu gitu loh. Ada arwah ataupun ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan boneka ini. So, Loris silakan langsung bilang aja boneka ini berasal dari mana, terus juga apa ceritanya dan lain-lain. Oh oke, jadi gue mau sedikit jelasin beberapa teman-teman kita yang ada di sini ya kan. Ini semua boneka-boneka yang kalau bahasa umumnya boneka yang ada rohnya. Tapi kalau misalnya biasanya anak indigo kita nyebutin boneka-boneka yang ada spirit. Jadi mereka punya lebih keren pula bahasanya jadinya. Karena kalau ada roh kan kayak something ya, roh itu jadi kayak roh setan gitu. Jadi bukan seperti setiap nama
namanya orang karakter pasti dia punya spiritnya masing-masing. Nah biasanya si boneka-boneka ini juga punya spirit masing-masing. Ada yang jahil, ada yang manja, ada yang manis seperti itu. Nah kebetulan hari ini teman-teman yang kita bawa itu dari Malika Dolls. Jadi temennya si Malika nih, gitu kan? Malika yang ini. Iya ini Malika. Terus ada beberapa teman-teman seperti itu. Nah, Malika Dolls ini boleh diceritain dia itu apa gitu loh. Oke, nah ceritanya Malika Dolls ini punya salah Bentar, satu ada Instagram ya berarti? ada Malika Instagram. Dolls ya kan, nanti kita tagin Instagramnya. Jadi Malika ini adalah salah satu boneka adopsi seorang ibu yang seorang indigo juga gitu. Kita pinjam hari ini ya kan. Nah ibu ini bisa bercerita tentang kenapa akhirnya kasih nama Malika gini. Ibu ini lagi hamil. Entah gimana ceritanya. Mungkin bisa kamu Ya. ini. Jadi nggak tahu gimana ceritanya. Ibu ini selalu ngebayangin tentang boneka ini. Gitu. Jadi Maksudnya ngebayangin gimana? jadi dia sering dapat mimpi diketemuin oleh Malika dengan wujud seperti Malika ini udah. Berarti dia seumur hidup dia itu belum pernah Belum bertemu pernah dengan ketemu. boneka ini. Benar, sama sekali belum ketemu dengan boneka ini. Tapi dia selalu dapat sense untuk punya jodoh dengan si boneka ini. Nah, ternyata udah lewat berselang berapa bulan kan ibu itu juga lagi hamil kan, hamil anak perempuan. Nah, gak tahu gimana ceritanya, ketemulah dengan si boneka ini. Di boneka ini dijual, jadi nggak tahu di dalamnya ini ada spirit, nggak tahu di dalam ini ada rohnya. Nah, pada saat dijual dia udah tahu kalau itu boneka yang dia jumpa di mimpi. Nah, jadi dia lihat dari foto. Oke. Dari foto, dari video. Jadi kan banyak banget sekarang yang jual online Oh, boneka. berarti nggak lama ya kejadiannya? Jadi dia ngelihat, oh jatuh cinta lah dia. Karena memang kebetulan dia benar-benar tertarik dengan Malika ini. Seperti itu. Nah, waktu itu di Malika dijual dengan harga hampir sekitar 5 jutaan. What? Ya. Dan ibu itu gila 5 juta buat beli boneka kan nggak make sense. Ya, jadi dia kayak masa 5 juta sih. Tapi hati dia benar-benar kepengen banget untuk ngadopsi si Malika. Entah gimana ceritanya, ya kan. Selang berapa bulan ini Malika ditawarin kemana-mana, bakal makan sebenarnya 5 juta itu adalah harga orang yang nawar, yang punya tanpa tersadar, tanpa ini kesirep lah dia kan. Dia jual ke ibu itu cuma seharga 900.000. Hah? Dan sampai sekarang Malika ini masih ditanyain lagi sama yang punya untuk dijual kembali nggak sama dia. Dia ditawarin lagi. Seperti itu. Sebenarnya yang jual tahu kalau itu ada. Nah gini, jadi banyak banget orang-orang yang di luar sana jual boneka tanpa isi spirit. Tapi namanya bentuknya boneka kosongan, kadang suka iseng. Kayak misalnya tadi di sini ada beberapa roh, ya kan. Oh ini boneka kayaknya mewakilkan gua nih. Dia bisa aja masuk. Oke. Seperti itu untuk di dalam situ karena dia merasa dengan dia berwujud dia lebih gampang berkomunikasi. Contoh misalnya di sini kan tadi ada beberapa tuh roh, ya kan. Nah dia berusaha menandain kita dengan suara segala macam gitu-gitu kan. Nah siapa tahu di saat boneka ini kosongan yang ada di rumah kalian kosong, terus dia ngerasa dia punya kontak batin dengan kalian dan dia ingin di dalam situ, dia bisa aja masuk. Dia masuk sehingga si boneka itu berwujud. Dalam arti kata lu kayak bisa ngerasa kadang itu boneka kayaknya aneh ya, dia kayak punya aura, dia kok hidup seperti itu. Sama beberapa boneka di sini kalian lihat mungkin bonekanya biasa, tetapi beberapa orang itu bisa nangkep, matanya jalan gitu, kayak gitu. Nah itulah boneka-boneka yang ada spiritnya, ada rohnya. Nah inilah beberapa boneka yang kayak gini sebenarnya lagi sedikit bermasalah katanya. Ada spirit itu ada yang kayak gitu, ada yang nakal, berusaha nunjukin ke kita bahwa dia ada dengan cara-cara nakal gitu loh, atau dia sebenarnya pada dasarnya pengen nunjukin aja bahwa dia ada. Yang ini kemarin yang coba diangkat. Ya, yang ini ya kan. Namanya tadi siapa? Nah ini kita belum tahu namanya siapa karena baru banget ya kan. Nah ini dia jalan geng, dia berdiri. Hah? Berdiri, seriusan. Berdiri. Jadi tadi kita datang pun dia lagi diikat karena yang punyanya bilang lagi gua hukum katanya. Gara-gara dia bandel. Dia bandel. Jadi spirit itu seperti itu. Kalau dia sudah mulai mengganggu orang lain, karena kan memang alami kita beda. Kalau dia sudah mulai mengganggu seperti misalnya teman-teman ada yang kayak tanpa sengaja nyubit dia, nyakitin dia atau segala macam, dia berusaha akan nunjukin dia ada. Tapi kalau sudah terlalu berlebihan, biasanya sebagai orang tua yang ngasuh, kita bisa kok nasehatin dia. Nah yang ini yang bandel katanya. Jadi suaminya lagi ibadah, dia jalan berdiri. Dengan kondisi ini boneka nggak bisa berdiri ya, duduk aja nggak bisa dan dia bisa berdiri. Itu baru kejadian berapa hari yang lalu. Nah kalau boneka yang spirit yang ini, ya kan, yang ini juga pemberian orang. Jadi teman-temannya Malika ini semua dikasih orang ya.
jadi orang yang ngasih. Jadi bukan ini, karena si ibunya ini kan indigo, jadi dikasih orang. Nah boneka yang ini juga ada spiritnya. Nah dikasih orang karena yang punya aslinya ini dia nggak tahu ini punya spirit, ya kan? Anaknya ini, adiknya ini sering nangis, jadi spiritnya ada 2. Tapi si adiknya ini yang paling parah. Jadi adiknya ini sering banget nunjukin, ya. Adiknya ini paling parah, dia sering nangis. Jadi nunjukinnya itu nangis, jadi kan ngeganggu kan ya kalau di rumah kayak gitu-gitu sih. Dan beberapa hal yang kayak ini, kalau misalnya kalian lihat, memang spirit dia itu dia ngejaga rumah. Jadi jangan heran kalau misalnya itu dia lebih nakutin. Jadi kayak kalau kalian ngerasa kayak dia deng gitu loh. Karena memang fungsi dia itu di rumah ditaruh spirit yang ngejaga rumah kayak gitu. Nah banyak teman-teman yang bingung yang kayak, jadi di rumah kalau misalnya gua punya boneka, beli boneka kosongan, bisa nggak tiba-tiba ada roh yang masuk? Bisa aja. Bisa sih. Banget malah. Dan banyak, ada beberapa kayak kemarin kalau kalian perhatikan, Clara satu lagi, bukan kamu ya. Clara yang bisa, Clara yang you know ya. Dia bilang kalau bisa sih diusahakan jangan ada boneka di dalam rumah. Karena itu kayak udah vessel, jadi kayak wadah di mana mereka itu bisa masuk ke dalam. Karena boneka itu kan wujudnya manusia, maksudnya berwujud ya kan. Jadi namanya roh itu dia pengen diakui secara wujud. Jadi dia senang banget tuh menghinggap ke beberapa boneka, apalagi kalau misalnya spiritnya sama rohnya. Jadi kayak misalnya Malika, dia pengen berwujud sebagai seorang yang cantik, yang manis, dia kan berusaha mencari bentuk wujud yang sama. Sebenarnya gini, kayak kamu bilang tadi ya, arwahnya ini kayak bandel atau apa. Ini sebenarnya arwahnya itu emang benar-benar anak-anak atau gimana? Kenapa bisa bandel gitu? Kalau emang yang dewasa, maksudnya kenapa dihukum dan lain-lain gitu loh? Jadi gini, kayak orang bilang kan kalau dia roh, ya kan hukuman nggak ada. Kayak kalau kita manusia misalnya nggak berani bandel kan karena ada hukuman. Kalau mereka kan sebenarnya nggak ada masalah kan roh itu. Jadi nggak semua anak-anak, cuman kebanyakan spirit yang diisi ke dalam boneka roh itu semua rata-rata anak-anak. Kamu dengar dentuman kan? Kalau diisi ya, jadi spirit itu bisa diisi, bisa hinggap sendiri. Kalau hinggap sendiri bisa apa aja. Oke. Tapi kalau yang diisi rata-rata anak-anak. Makanya mereka mau diperlakukan, dimanjain layaknya anak-anak seperti itu. Nah perbedaan antara boneka yang ada sekarang, boneka yang ada isi spirit dengan gumantong cuma perbedaan versi doang. Gumantong itu versi dari Thailand. Bener. Dan spiritnya sudah tidak perlu lagi kalian didik. Kalau yang misalnya masuk sendiri kan kita nggak tahu, entah dia bandel, entah dia nakal, entah dia rewel, apa segala macam, tujuannya apa kita belum tahu. Cuman kalau yang gumantong itu biasanya sudah didoain. Jadi ibarat kata dia memang fungsinya sudah ada masing-masing. Jadi misalnya lu bilang gua kayaknya lebih nyaman sama anak yang lebih manis gitu kan, atau anak yang lebih apa, itu sudah bisa dipilih dan dikategorikan karena sudah didoakan menurut. Dan biasanya gumantong anak-anak ya katanya. Ya, ini juga rata-rata anak-anak. Jadi buat kalian yang misalnya berminat untuk mengadopsi boneka roh, nah nanti gue tagin juga di bawahnya, langsung cari yang ahlinya aja. Atau misalnya kalian punya boneka yang di rumah terus kalian rasa boneka itu bermasalah spiritnya, daripada kalian buang sembarangan, kan kita nggak tahu pas kalian buang ternyata kena ke orang lain gitu kan, atau malah dia karena kalian buang dengan tidak layak, dianya kesel akhirnya malah bikin yang hal-hal yang aneh. Mendingan langsung ke orang ahlinya aja. Ada beberapa anak indigo yang memang menerima, kayak Kak Furi Harun. Jadi aku konsultasi ini semalam sama Kak Furi Harun tentang anak-anak boneka-boneka ini. Seperti itu sih, anak-anak spirit. Jadi buat yang kalau memang kepengen melihara adopsi, dan ada baiknya, ada bagusnya. Gini, rata-rata anak-anak yang diadopsi mau dari gumantong ataupun roh ini biasanya adalah roh-roh atau spirit-spirit yang memang butuh kasih sayang, butuh doa, butuh diperhatikan gitu loh. Bisa nggak pada tahap tertentu saat dia sudah kelar di dunia ini, ya kan? Mereka akan pergi sendiri, geng. Mereka akan reinkarnasi. Oh gitu. Ya, jadi jangan berpikir yang kayak banyak banget persepsi di luar sana kalau melihara gumantong, melihara ngadopsi boneka kayak begini yang ada spiritnya, oh demi kaya. Enggak. Jadi benar-benar komitmennya adalah mereka pengen berbuat kebaikan dengan cara banyak berdoa, ngelayanin si roh-roh ini supaya mereka cepat bereinkarnasi. Seperti itu. Mereka ketemu maksudnya kedamaian.
ibaratnya kalau kamu adopsi malah juga kamu membantu spirit tersebut untuk lebih cepat dia Benar. move on, Iya, lebih cepat reinkarnasi. damai. Dan itu sebenarnya kan karma baik seperti itu. Oke. Nah, cuman biasanya kebalik lagi karena kamu berbuat kebaikan kepada si spirit-spirit ini, dengan otomatis tanpa kamu sadarin rezekinya juga dibuka dengan si spirit ini juga gitu. Berarti sih. lebih ke niat kamu juga sih Benar. sebenarnya. Kalau kamu itu mengadopsinya untuk kekayaan ya mungkin spiritnya juga tahu kali ya. Ya, kasihan kan, bayangin lu jadi lu nggak pernah doain dia, lu cuman kayak memanfaatkan dia Ya. hanya untuk mencari kekayaan. Janganlah. Tapi aku yakin banyak banget yang pasti langsung bertanya-tanya yang ada di depan saya ini. Aduh, ini boneka seram banget, ada kisahnya nggak sih? Sebenarnya namanya siapa gitu dan ada kisahnya nggak? Namanya Dahlia. Kisahnya nggak tahu deh, masih Loris deh. Kalau nggak salah si Dahlia ini si mamake pernah cerita, katanya memang dia tuh kelihatannya serem, tapi dia tuh baik. Iya, dia katanya. paling baik. Dia yang paling baik. Jadi gini, ini masing-masing ada namanya. Kalau yang ini namanya siblings, ini namanya Dahlia, yang itu Jane. Kalau yang Jane itu dia sebenarnya ada kembarannya. Nah, cuman kembarannya sampai sekarang sampai detik ini nggak tahu hilang kemana, nggak ada yang pernah ketemu. Ini langsung dari Amerika langsung dikirim. Hah? Jadi Iya. orang bulenya itu tidak nyaman dengan spirit ini. Karena Gitu. diganggu. Iya, dan ini termasuk tipe spirit yang creepy doll yang memang wujudnya itu menyeramkan kayak gini, wujudnya menyeramkan kayak Creepy gitu. doll, Creepy doll kayak gitu. Jadi banyak wujudnya sih. Malah kalau dibandingin katanya tuh si Jane sama Dahlia, yang lebih serem kan kelihatannya Dahlia, tapi sebenarnya yang badal itu si Jane. Jane, Oh, si Jane. Iya. si Jane. Jane Spider-Man mana? Salah. Oke, setuju kan. Itu ciumannya gantung nanti dia. Terus sebenarnya yang ceritanya sedih dan sekaligus serem itu si Charlotta. Charlotta. Jadi ini Oke. Charlotta yang dari tadi berdiri di situ. Nah, Charlotta itu anak umur 10 sampai 15 tahun gitulah. Nah, terus dia itu dulu anak kecil cewek cantik. Terus entah gimana ceritanya, jadi dia tuh ketabrak mobil kalau nggak salah. Nah, Yeah. ketabrak terus akhirnya dia meninggal. Terus badannya juga ya gitulah ya, seperti orang baru ditabrak. Nah, terus habis itu dia ketemu sama si boneka ini, dia masuklah ke dalam sini. Nah, terus waktu kemarin kita pertama kali ketemu sama yang punya boneka ini semuanya, kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama dia. Terus si mamakenya bilang, si Charlotta ini kalau ngeliatin orang langsung di depan komuk gitu, langsung di depan muka kayak Ya. ngeliatin kamu gitu. Lo kayak anak kecil yang penasaran kayak pengen kayak banget, pengen gini-gini. detail banget kayak gitu. Jadi makanya suka agak kaget karena dia bener-bener pengen detail. Oh. Jadi pertama kali kita masuk ke dalam rumahnya itu, yang pertama kali ngambil Menyapa. perhatian kita itu dia. Oh. Dia langsung kayak, maksudnya kan kita masuk nih, ini pintu, di sini ada pintu juga, terus di sini ada meja. Nah, jadi kita masuk dari sini, dia berdirinya di sini di dalam pintu itu. Tapi begitu kita lewat, dia kayak seakan manggil kita harus noleh dia gitu loh. Jadi kita datangnya berempat, empat-empatnya semua ngeliatin ke dia. waktu Dan to be pertama honest kali. emang selalu kalau misalnya kayak tadi kalian baru bawa ataupun waktu kalian videoin kemarin yang kalian kirim ke aku, itu yang langsung jadi pusat perhatian satu dia, Dahlia dua gitu. Malika mungkin ya dia cantik ya seperti boneka Iya. gitu, tapi ini dua emang bener-bener jadi center of attention sekali gitu loh. Tapi tanpa kalian sadarin sebenarnya, ya kan? Aku dari tadi waktu dulu sini tuh suka komunikasi. Jadi kan kita dari tadi ngerasain kan ya, tabrakan-tabrakan beberapa yang buat nunjukin. Semenjak mereka di sini itu hilang lele. Oh iya. Lu ngerasa Nggak ada nggak suara sih? ya? Semua ini mereka Damai. damai. Karena seperti itu. Jadi waktu tadi kita di situ pun aku ada sedikit komunikasi sama yang Malika ini. Malika ngomong yang kayak ini mau diusir nggak? Cuman aku kan ya kita udah balik lagi, kita kan bikin konten ya kan. Jadi aku bilang nggak usah lah, biarin aja seperti itu, biar alami, natural gitu loh. Nah, waktu kita sekarang mulai fokusnya ke mereka, ceritanya ke mereka, ini semua dia ngeblok. Ya, nggak ada suara bom, nggak ada bagus. suara dentuman. Oh ya. Nih lagi merinding lagi. Live-nya juga nggak masalah. Kenapa setiap lu nge-live gua merindingnya? Maksudnya setiap dia ngomong, nah itu barengan terus. Pokoknya setiap dia itu gua Ada yang nempel ya sama kamu ya. I don't know. Setiap dia ngomong kayak live bermasalah, pasti gua merinding. Ini live-nya nggak masalah, jadinya ibaratnya kayak udah Kayak damai. aman lah gitu, nggak ada apa-apa. Kalau yang tadi bener-bener ya. Oh itu damai. Oh nggak ada masalah. Nggak ada Oke. masalah. Ya baiklah. Begitulah ceritanya lah. Tapi Ya udah. sebenarnya yang paling ini si Malika, Ya. katanya yang jadi apa sih kayak leadernya mereka gitu si Malika. Ya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian boleh searching di luar sana tentang boneka roh lah, boneka arwah. Dan kalaupun kalian punya kejadian-kejadian seperti itu, ya sebisa mungkin ditanyain ke yang ahlinya aja lah. Oke, jangan ambil salah langkah Benar, ceritanya. Nanti benar, malah seperti makin parah. itu. Tapi benar nggak sih, maksudnya
kan kayak ada cerita-cerita seperti kayak kalau kita nonton film ya, kayak Chucky atau apa ya, emang bener-bener kondisi di mana bonekanya itu punya tujuan, yaitu dia mau karena dia udah dibawa dalam boneka, dia pengen pindah ke manusia gitu loh. Oh, enggak. Itu ada kayak gitu nggak sih sebenarnya? Tidak. Jadi seperti kita bilang, alam kita dengan alam mereka berbeda. Dan mau kayak gimana pun, alam manusia adalah alam yang paling sempurna. Jadi mereka juga tidak bisa, seperti yang saya bilang, roh itu tidak akan bisa berbuat melebihi alamnya. Jadi memang udah ada pada porsinya. Mereka cuma bisa ya seperti itu, ngeluarin suara hanya untuk sekedar memberitahu mereka itu eksistensinya, ada. Benar. gitu. Paling hebat pun mungkin hanya sekedar dari mimpi gitu loh. Jadi untuk masuk ke dalam mimpi supaya lebih dapat lagi, ibarat kata untuk dia ngasih taunya, seperti itu aja sih. Cuman kalau sampai yang kayak boneka Chucky seperti itu enggak sih. Nah, terus perbedaan dari boneka ini dengan kalau misalnya banyak orang-orang di luar sana itu bilang yang kayak sama nggak sama tuyul? Beda juga sih, Wak. Jadi tuyul itu dia bukan bangsa dari bangsa roh. Ini kan roh ya. Itu dari jin yang gue bilang tadi. Mereka benar-benar sudah dikondisikan untuk mencuri uang. Jadi sudah ada mahar, sudah ada perjanjian. Biasanya ada ininya, orang bilang apa sih ya? Kayak orang bilang ada tumbalnya. Jadi ada bayar beli. Jadi apa yang lu janjikan lu dapat apa, seperti itu. Itu yang bangsanya jin. Beda dengan roh-roh yang seperti ini, itu berbeda gitu loh. Itu memang benar-benar sudah didukun, udah sama si dukun, memang fungsinya itu untuk mendapatkan uang gitu loh. Jadi cerita mereka juga ada ras-rasnya lah. Iya, beda. Kalau musik ada genrenya gitu. Benar, seperti itu. Ya wes, jadi kalau misalnya kalian penasaran boleh kalau tanya-tanya ke Malika Dolls-nya boleh juga kali ya. Boleh nanya ke Malika Dolls atau sama satu lagi Kakak Furi Harunnya. Terus yang penasaran tentang cerita-cerita boneka roh, langsung dilihat aja di YouTube-nya Furi Harun. Oke. Baik, thank you so much for watching guys. Kita harap dengan adanya konten ini SGS nanti akan makin bervariasi lagi. Benar. Thank you for Loris, thank you for Clara. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan bye bye.